اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa, Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang paling mulia, di majlis yang sangat barakah, majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengorbankan seluruh harta dan jiwa mereka. Kemudian untuk siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikuti ajarannya dengan baik, yang mengikutinya dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fi din, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pagi ini akan kita baca pada halaman yang ke-25, halaman yang ke-25, di mana sahib Al-Kitab atau muallif Al-Kitab membawakan atau mendatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu pada penjelasan keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan dihapuskan olehnya, atau di saat kita meninggal dunia ada dosa-dosa yang barangkali kita belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan harapan tauhid yang benar, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beragama sesuai dengan dalil, dan kita menjalankan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid yang dibawa tersebut insyaallah akan memberikan atau membawakan keselamatan kepadanya. Kita akan membaca satu hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan tiada sekutu baginya. La syarikalah ini artinya tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu adalah utusannya. Kemudian wa anna Isa, wa sesungguhnya Isa abdullahi wa rasuluh, dan yang bersaksi pula bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimatnya artinya Isa
adalah kalimat Allah yang dibawakan atau yang disampaikan kepada Maryam. Bahwa sesungguhnya ya, Maryam adalah ya seorang wanita yang hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki, dan ini merupakan kalimat ya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah cukup mengatakan kun maka jadilah. Ya. Wa ruhum minhu ini artinya bahwa Isa adalah ruh yang merupakan ciptaan dari Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Nah, ini bukan berarti ruhum minhu bahwa bagian dari ruh Allah yang mana Isa sebagaimana disebutkan oleh orang-orang Nasrani dialah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersaksi pula bahwa al-jannatu haqqun, bahwa surga itu adalah hak, sebuah kebenaran. Ya, wan naru haqqun, kemudian dia bersaksi bahwa neraka itu adalah hak, sebuah kebenaran. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amali, berdasarkan kepada amal, yakni tentu ada dua kemungkinan ya. Allah akan masukkan dia berdasarkan amal ya, yang mana ketika dia masuk surga kedudukan itu berdasarkan amal saleh yang telah ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Kita yakin bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan hal demikian. Namun kita meyakini bahwa amal yang kita lakukan itu akan menjadi sebab mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla, di mana kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Bagaimana mungkin ya seseorang akan mendapatkan rahmat Allah ya bahwa ketika di dunia tidak melakukan amal kebaikan, tidak melakukan amal saleh? Tentu hal ini tidak akan ya mungkin dia dapatkan. Maka orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, maka sesuai dengan tingkatan kebaikan yang ia lakukan, ya itulah kedudukannya di dalam surga nantinya. Akhrajahu, ya ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, wa Muslim dalam kitab sahihnya, At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunannya, Ahmad dalam Al-Musnadnya. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kata demi kata pada hadis yang telah kita bacakan tadi. Siapa itu Ubadah ibn Samit? Huwa Ubadah ibn Samit ibn Qaisin al-Ansari al-Khazraji, bahwa dia adalah Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari dari golongan Ansar, al-Khazraji, ya. Ahadun Nuqaba, dialah salah satu tokohnya di Madinah dari golongan al-Ansar al-Khazraji, ya. Badriyun, dia mengikuti perang Badar. Maka orang-orang yang disebut dengan atau orang-orang yang mengikuti perangan Badar disebut dengan Badriyun. Badri. Perang Badar, perang yang pertama di dalam Islam. Dan orang-orang yang mengikuti perang Badar mendapatkan keutamaan dan bahkan sebutan Al-Badriyu. Maka kemudian Ubadah bin Samit disebut dengan Badriyun dikarenakan beliau mengikuti perang Badar. Ya. Kemudian tufiya sana, ya, meninggal pada tahun 34 Hijriyah. 34 Hijriyah, walahu sintani wa sab'una sana, maka dia memiliki usia yang cukup panjang, yaitu 72 tahun. Masya Allah, usia beliau Ubadah bin Samit berapa? 72 tahun. Dan tentu ini termasuk kepada pengecualian dari ya, hadis Nabi SAW, artinya lewat ya. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, ya, usia umat Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan beliau ini memiliki usia itu 72 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan pula
kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla dan diperbaiki amal-amalnya. Yang mana? Jadi yang terbaik itu siapa? Ikhwafillah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, orang baik itu bukan sekadar panjang umur, tapi orang yang Allah berikan usia yang panjang dan kemudian amalnya menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, syahida an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Ini artinya apa? Takallam bihadzal kalimati 'arifan li ma'naha. Dia berbicara dengan kalimat ini yang mengetahui arti dan konsekuensinya. Amilan bi muqtadaha, dan dia mengamalkan apa yang harus menjadi kewajiban dia. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Orang yang telah bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, maka dia harus mampu untuk menjaga kalimat ini. Di mana dia harus mengatakan ya la ilaha, ini merupakan nafi al-isbat illallah. Kita tetapkan Allah sebagai Rabb dan sembahan kita semuanya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, dia bicara dengan kalimat ini, mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, maka inilah yang harus ada pada setiap orang yang telah bersahadat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah ya yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu artinya hal, posisinya di sini adalah hal ya, muakkad lil isbat, dan dia menguatkan untuk apa? Pengisbatan, penetapan kita. Muakkidun lil isbat. La syarikalah, ta'kidun lin nafi, bahwa ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ya la ilaha itu nafi, maka la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini menunjukkan penguatan terhadap ya an-nafi. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammad, bersaksi bahwa Muhammad abduhu mamlukuhu wa abiduhu, ya hambanya ya, wa rasuluhu ay mursiluhu bi syari'atihi, dan diutus dengan syariat yang dibawa olehnya. Wa anna Isa, bahwa sesungguhnya Isa, wa syahida anna Isa ibn Maryam, bahwa tidak hanya bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah utusannya, dia juga bersaksi bahwa Isa adalah ya ibnu Maryam, bahwa Isa adalah ibnu Maryam, Abdullahi wa rasuluh. Ya, setelahnya Abdullahi wa rasuluh, khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara. Jadi kita muslim meyakini siapa? Kalau ada orang bertanya dari orang-orang Nasrani, bagaimana pendapat kamu tentang Isa? Kita katakan huwa Abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita tidak mengingkari Nabi Isa alaihissalam, enggak. Kita meyakini Isa adalah utusan Allah. Dia adalah putra daripada Maryam. Dan Isa adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Nasrani, annahu Allah. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, atau ibnullah, atau dia anak Allah, thalithu thalatha, atau disebut dengan trinitas, ya, trinitas, ya. Dan semua ini adalah salah. Isa bukan Allah, Isa bukan anak Allah, atau dia bukan trinitas. Ya, ikhwafillah. Wa kalimatu, makna kalimatu ay annahu khalaqahu bi kalimatin, bahwa Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun. Ya, maka jadilah dia. Maka subhanallah, wanita yang tidak kehamilan di dunia ini cuman ada dua. Yang pertama, kehamilan Maryam ini yang tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, dan itu adalah kehendak Allah kepadanya. Dipilihlah seorang wanita ini untuk ya melahirkan seorang nabi yang bernama Isa ibnu Maryam. Dan yang kedua adalah hamil disebabkan ya hubungan persentuhan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang sah, ya, seorang suami dan istri. Alqaha ila Maryam ay arsala biha Jibril ilaiha, di mana Jibril
membawanya, mengutusnya, fanafakha fiha min ruhihi min al-makhluqati biidznillah azza wa jalla, dan dihembuskan ruhnya yang merupakan menjadi makhluk yang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhum min anna Isa alaihissalam wa ruhum min al-arwah allati khalaqa Allah taala, yang merupakan ya ruh yang telah Allah ciptakan ya tabaraka wa taala. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Allah yang menciptakannya. Dia bukan dari Allah atau bukan anak Allah, tapi Allah yang menciptakan. Makna wa ruhum min itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ka qauli ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Allah telah memudahkan bagi kalian di langit dan di bumi seluruhnya. Minhu ay minallahi azza wa jal. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, bahwa dia bersaksi bahwa sesungguhnya al jannah wan nar, ya surga dan neraka, allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi, yang mana Allah telah mengkabarkan dalam kitabnya, ya sabitatani aw la syakka fihima, bahwa surga neraka itu adalah hak, ya tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan di sana. Surga dan neraka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan dia yakin, ya kita yakini ada, dan itu merupakan salah satu surga merupakan tempat bagi orang beriman. An-nar adalah tempat bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian adkhalallahu al-jannah, artinya jawabus syartis sabiq, merupakan jawab dari syarat yang sebelumnya, min qawli man syahida an la ilaha illallah ya wa anna muhammadar rasulullah wa ana Isa ya ibnu Maryam Abdullah wa rasuluh, maka kembali inilah jawaban daripada syarat sebelumnya, yaitu adkhalallahu al-jannah, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Apa makna ala ma kana minal amal? Ada dua. Ya. Al-awwal, yang pertama maknanya ala ma kana minal amal, adkhalallahu al-jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Ya, ikhwafillah, tolong diperhatikan bab ini. Ala ma kana minal amal memiliki dua makna. Yang pertama, Allah masukkan dia ke dalam surga meskipun dia termasuk orang yang tidak sempurna ketaatannya. Dia punya dosa. Maka, kenapa dimasukkan ke dalam surga? Dikarenakan seorang yang bertauhid wajib untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia telah bersaksi kepada Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Walaupun dia punya dosa, walaupun dia punya kekurangan, walahu ya dzunub, punya dosa-dosa, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kabar gembira bagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adkhalahullahu al-jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga, wa takunu manzilatuhu biha fiha ala hasbi amali. Ketika Allah masukkan ke dalam surga, ikhwafillah, maka kedudukan seseorang manzilahnya di dalam surga berdasarkan kepada amal dia. Penekanannya ada dua ini ya. Penekanannya ada dua. Allah masukkan seseorang ke dalam surga walaupun dia memiliki kekurangan, dosa, dia tidak sempurna dalam amalnya. Karena dia muwahhid, Allah masukkan ke dalam surga. Ini makna ala ma kana minal amal. Yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam surga dan kemudian kedudukan dia itu ditentukan oleh amal yang telah ia lakukan di dunia. Ala kulli hal, yang beriman insya Allah akan masuk surga. Yang bersyahadat, yang merupakan akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah, ya maka akan masuk surga. Walaupun memiliki kekurangan dari amal dan memiliki ya catatan dosa yang dibawa meninggal. Ikhwafillah, lalu kemudian Saleh Fauzan menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, dan kita yakin bahwa kedua kitab tersebut huma asahul kutubi ba'dal Quran. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian Saleh Fauzan menjelaskan makna ijmali lil hadis,
Itu makna global daripada hadis ini bagaimana? Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul yukhbiruna, mengabari kita, mubayyinan, dengan menjelaskan, lana, ya, kepada kita, fadlat tauhid, ya, wa syarafahu. Nabi menjelaskan keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Anna man nataqa bis syahadataini, sesungguhnya siapa saja yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, dia mengetahui kedua maknanya. Apa maknanya? Bahwa Allah adalah zat yang paling berhak disembah, enggak ada yang lain, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Muhammad adalah utusan, dan dia mengetahui maknanya, amilan bi muqtadahuma, dan dia mengamalkan kewajiban yang dibangun di atas syahadat yang tersebut, zahiran wa batinan, amalan secara zahir, baik itu amalan secara batin, wa tajannubul ifrat wa tafrid, dan dia menjauhkan perbuatan yang berlebih-lebihan dan juga menjauhkan perbuatan yang tidak melakukan kebaikan sama sekali. Al-ifrat wa tafrid ini dua hal yang dilarang di dalam Islam. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang di dalam melakukan amal. Kita melakukan sesuai dengan tuntunan. Fi haqqin nabiyyin al-karimaini, pada hak dua nabi yang mulia, yaitu Rasulullah SAW dan Isa alaihissalam. Diamalkan, diimani Rasulullah, dan dicontoh, diikuti, dan diimani Isa alaihissalam, dicontoh dan diikuti. Tidak mengatakan bahwa Isa adalah Allah atau anak Allah, atau salah satu dari Trinitas. Fa'aqarra lahuma birrisalah, kemudian dia menetapkan mereka adalah seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, wa ubudiyatihim lillahi azza wa jalla, dan menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, wa annahu laysa lahuma syai'un min khasa'isir rububiyah, bahwa meyakini bahwa bagi Muhammad dan Isa tidak ada keistimewaan rububiyah. Kita tidak memberikan, ya, ibadah kita kepada Muhammad SAW, tidak memberikan ibadah kita kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam, tapi kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meyakini mereka adalah Rasul Allah yang telah diutus untuk menyampaikan risalah. Kemudian wa'aikana bil jannati wan nar, dan meyakini pula surga dan neraka, anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, maka sungguh tempat kembalinya adalah surga walaupun dia melakukan beberapa kemaksiatan kecuali kemaksiatan syirik. Bayangkan, ikhwafillah, ini keutamaan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, ya, jauh dari kesyirikan, ada harapan dia akan masuk surga, ya, ketika dia meninggal dunia, walaupun dia membawa dosa. Tapi ingat, tanpa dosa kesyirikan. Karena dosa kesyirikan, dosa yang paling zalim, yang paling besar dan paling dibenci Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas Allah mengatakan itu. Innahu may yusyrik billah, yang syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya. Allah sendiri yang mengatakan, yang mensyirikkan Allah azza wa jalla, dia mati dalam kesyirikan, tidak bertaubat kepada Allah, ya, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Bayangkan. Maka kita jaga akidah kita, tauhid kita, jauhkan dari kesyirikan. Jauhkan dari kesyirikan. Ya wafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadis lil bab, apa kesesuaian hadis ini dengan pembahasan kitab tauhid atau fadlul tauhid. Anna fihi bayanan, pada dalam hadis ini dijelaskan fadlul tauhid, keutamaan tauhid, wa annahu sababun lidukhulil jannah, wa tauhid merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga, wa takfirudz dzunub, dan juga sebab di mana dosa kita diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesesuaian korelasinya antara hadis yang dibawakan
dengan judul bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Terakhir, ikhwah fillah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah kita baca ini? Yang pertama, fadlut tauhidi wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub, yaitu tentang keutamaan tauhid itu sendiri, yang mana tauhid itu akan bisa menghapuskan, dan sebab dihapuskannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya karunia Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dan kebaikan Allah azza wa jalla kepada kita semuanya, ya, kepada orang-orang beriman. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wat tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin, wajib kita untuk menjauhi al-ifrat wat tafrid, ya, antara yang berlebih-lebihan, ya, sampai kemudian yang orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Nabi dan orang-orang saleh, antara melaksanakan kewajiban yang berlebih-lebihan dengan mengabaikan kewajiban itu. Fala najhad fadlahum wala naghlu fihim, kita tidak menolak keutamaan mereka dan juga kita tidak ghulu terhadap mereka. Fa nasrifa lahum syai'an minal ibadah, ya, kita memberikan ibadah kita kepada mereka tidak. Kama yaf'al ba'dul juhali wad dhalal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sesat dan orang-orang yang bodoh. Bahwa di dalam hak Nabi dan Rasul ada hak yang harus kita tunaikan, ya, yang mereka adalah utusan Allah, kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, anna aqidah at-tauhid, sesungguhnya aqidah, ya, at-tauhid tukhalib jami'al milal al-kufriyah min al-yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Aqidah tauhid yang kita miliki, aqidah muslim, itu berbeda dengan seluruh aqidah agama-agama kufur yang lain seperti al-yahud, ya, nasrani, ya, al-wathaniyin, ya, orang-orang yang menyembah berhala, wad-dahriyin, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Jadi kalau kita ditanya bahwa apakah agama yang paling benar, maka dengan tegas kita mengatakan Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada yang lain. Akidah kita berbeda, ya kan? Akidah kita berbeda dan harus ada dalam keyakinan kita orang beriman. Yang terakhir, wa fillah, anna usatal muwahhidin la yukhalliduna finnar, bahwa pelaku maksiat dari orang-orang yang bertauhid, insyaallah dia tidak akan kekal di dalam neraka. Walaupun demikian, ya, jangan kita bercita-cita untuk mampir dan masuk gitu. Jangan sampai itu ada. Kita berusaha, ya, semampu yang kita, ya, bisa lakukan, ya, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, menjauhkan kesyirikan. Kita minta tolong kepada Allah setiap pagi dan sore agar kita dijaga, diberi taufik dari jalan-jalan yang menyimpang, dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan dan kita dimatikan dalam keadaan beriman kepadanya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang mulia, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya, ajaran agama yang mulia ini sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan contoh yang telah disampaikan dan ditunjukkan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukup
bukan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara